Tenang, santai, sudah selesai mengejutkan siapapun. Jadi, kami memberi mereka sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, dan mereka tidak mengalihkan pandangan. Jika Anda salah satu pelanggan tetap, tekan suka dan berlangganan. Itu cara terbaik untuk mendukung saluran ini, dan itu sangat membantu. Dan jika Anda baru di sini, selamat datang. Saya harap Anda menikmati yang ini. Mari kita mulai. Sejujurnya ini melelahkan, kata Nyonya Blake, sambil menjatuhkan diri ke sandaran sofa seolah sedang berakting di depan ruangan. Dia menghela napas dramatis. Setiap malam, seolah-olah kami mencoba memenangkan medali atau semacamnya. Tuan Blake menyeringai tanpa mengangkat pandangan dari minumannya. Apa yang bisa kukatakan? Beberapa dari kita masih dalam masa jayanya. Tawa mereka sedikit terlalu keras, sedikit terlalu tajam. Itu bukan lelucon di antara mereka. Itu adalah pertunjukan untuk kami. Tom duduk di sampingku di sofa lain. Satu pergelangan kakinya bertumpu santai di atas lututnya, kehadiran yang tenang. Tapi aku bisa merasakannya, betapa diamnya dia ketika wanita itu terus berbicara. Nyonya Blake sedikit mengangkat gelasnya dan menyeringai kepada kami dan hati-hati itu. Tapi hei, maksudku, setidaknya kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu lagi, kan? Aku memiringkan kepalaku. Dia melanjutkan, maksudku, kalian sudah mengabdi. Sekarang kalian bisa bersantai. Nikmati bagian-bagian kehidupan yang lebih tenang. Tidak perlu terus-menerus memikirkan semua harapan setiap malam. Dia membuat gerakan tangan kecil yang samar, menyeringai. Terdengar tawa kecil dari Tuan Blake dan dia bergumam. Mereka pantas mendapatkannya seolah itu pujian. Di seberang kami, Tuan Hart melirik istrinya, lalu menunduk ke lantai. Istrinya tersenyum tipis dan bergeser di kursinya, tangannya hampir menyentuh lututnya. Tak satu pun dari mereka membantah. Malahan, mereka tampak seperti setuju, seperti mereka telah menerimanya. Tapi kami belum. Aku menggeser tanganku perlahan di paha Tom, menempelkannya padanya saat aku meletakkan gelasku. Sebenarnya, kataku, suaraku lembut tapi sengaja. Kami masih melakukannya hampir setiap malam. Nyonya Blake berkedip. Tuan Blake menatapku, senyumnya sedikit memudar dari wajahnya. Aku menoleh ke Tom dan mengusap dadanya. Dia jagoan di ranjang. Aku mendengar seseorang menarik napas, tajam dan dangkal. Tom terkekeh pelan, akhirnya menatap Tuan Blake. Kami sudah bersama selama 21 tahun, katanya dengan tenang. Dan menurutku 5 tahun terakhir adalah yang terbaik. Nyonya Blake tertawa, tapi suaranya terdengar lebih tipis sekarang. Tunggu, serius? Setiap malam, dia menatapku dari atas ke bawah, lalu melirik Tom. Maksudku, kau masih terlihat menakjubkan, tapi tidak mungkin dia bisa mengimbangi itu. Dia tersenyum seolah sedang berbuat baik kepada kami dengan berpura-pura mempercayainya. Aku membiarkan keheningan itu berlanjut. Lalu aku tersenyum. Kau akan terkejut dengan kemampuannya. Tom sedikit mencondongkan tubuh ke depan, suaranya tenang. Dia membuatnya mudah untuk mengimbangi. Tuan Blake tertawa kecil, hampir gugup. Ya, kurasa aku tidak akan percaya tanpa melihatnya. Aku memiringkan kepalaku. Tidak, kau benar-benar berpikir aku berbohong? Dia tidak menjawab, tetapi dia juga tidak memalingkan muka. Aku membiarkan keheningan itu berlarut-larut. Membiarkan ketegangan sedikit meningkat. Lalu aku tersenyum. Kau tahu, aku tidak berencana untuk berakting malam ini. Aku melangkah di depan Tom, mengusap bahunya. Tapi karena kau meminta dengan sopan, aku menoleh ke arah Tuan Blake. Jangan bilang aku tidak memberi kau kesempatan untuk mundur. Tom bersandar, lengannya terentang di sepanjang sofa, benar-benar rileks. Seolah dia tahu persis kemana arahnya. Seolah dia telah menunggunya sepanjang malam. Aku berbalik ke arahnya dan perlahan-lahan menggerakkan jari-jariku di dadanya. Ruangan menjadi hening. Lalu aku berlutut. Nyonya Hart mengeluarkan desahan pelan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mengalihkan pandangan dari Tom yang berakting dan aku meraih resletingnya. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meraih dan melingkarkan tanganku di sekelilingnya. Dia sudah tegang di bawah tanganku, mantap, siap, menunggu. Aku membiarkan jari-jariku menetap di sana, perlahan dan mantap, memberi mereka waktu untuk menyadari apa yang mereka lihat. Lalu aku menoleh ke belakang dan tersenyum.
Tak ada yang bergerak. Aku menurunkan tubuhku tanpa ragu. Tanpa menggoda, tanpa membangun ketegangan, hanya gerakan yang disengaja dan fokus penuh. Napasku terdengar. Sebuah napas tertahan di suatu tempat di belakangku, tapi aku tidak berhenti. Bibirku menyentuh permukaannya. Lembut, perlahan, menggoda, lalu lagi, lebih lambat kali ini. Lidahku mengikuti, perlahan dan penuh tujuan, menikmati kedekatan itu. Tom menghembuskan napas pelan, suaranya terpendam di dadanya. Dia bersandar di sofa. Satu tangannya bertumpu pada sandaran lengan. Napasnya berubah menjadi lebih panjang, lebih lambat, lebih dalam. Aku membiarkan tangan dan mulutku bergerak bersama. Halus, mantap, tidak terburu-buru. Setiap gerakan, setiap napas, setiap jeda. Aku membuat semuanya berarti, seolah-olah aku sedang membangun sesuatu hanya untuknya dan membiarkan mereka semua menyaksikanku melakukannya. Tom menyesuaikan posisi duduknya, halus tapi tak salah lagi. Saat itulah tangannya turun, awalnya hanya ujung jari, bertumpu di belakang kepalaku, tidak mendorong, hanya di sana, menahanku, membimbingku dengan lembut. Dan aku mengikutinya. Dia memandu ritmenya, dan aku mengikutinya seperti lagu yang kami berdua ingat. Kami bergerak bersama seolah-olah itu sudah menjadi refleks. Seolah-olah kami sedang menampilkan sesuatu yang telah kami sempurnakan selama bertahun-tahun. Ruangan di belakangku menjadi sunyi, tetapi tidak kosong. Aku bisa merasakan tatapan mata mereka. Aku bisa merasakan betapa diamnya mereka, seolah udara berhenti bergerak. Dan tetap saja, aku tidak kehilangan fokus. Tidak sedetik pun. Ketika akhirnya aku menarik diri, aku bangkit perlahan dan lembut, tidak memandang siapapun kecuali dia. Aku berdiri, membuka kancing blusku, dan membiarkannya jatuh ke lantai, lalu rokku, lalu semuanya. Aku perlahan duduk di pangkuannya, berbaring di atasnya dengan mudah dan terlatih. Tidak ada lagi penghalang di antara kami sekarang. Tangannya mencengkeram pahaku, erat, mantap, siap. Aku mendongak, menatap setiap pasang mata di ruangan itu. Semoga kalian menikmati pemanasan tadi. Dan aku pun berbaring, tertarik lebih dekat oleh gravitasi dan sesuatu yang lain sama sekali. Aku bergerak di atasnya dengan ritme yang terukur dan mantap. Pahaku melingkari pinggulnya, lututku menapak di bantal, tanganku menempel kuat di dadanya. Setiap gerakan disengaja, terkontrol, dan terukur. Cengkeraman Tom di pinggangku semakin kuat setiap kali aku bergerak. Napasnya semakin dalam di bawahku, tetapi dia tidak memimpin. Dia membiarkanku bergerak sesukaku, seolah dia mempercayaiku untuk menentukan ritme. Aku mencondongkan tubuh ke depan hingga dadaku menyentuh dadanya, dahiku bersandar lembut di dahinya untuk mengambil napas. Lalu aku kembali bersandar, menyesuaikan sudutnya, membiarkan lebih banyak bagian tubuhku merespons gerakannya. Dia menghela napas perlahan melalui hidungnya, pelan, tetapi penuh ketegangan. Aku terus melanjutkan. Ruangan itu menjadi sunyi, tidak kosong, tidak hening, tetapi seperti melayang. Di suatu tempat di belakangku, sofa berderit. Sebuah bisikan, "Ya Tuhan." Lalu suara lain, lebih tajam, "Tak percaya." Aku tak percaya mereka benar-benar melakukan ini. Aku tidak berhenti. Malah, aku bergerak dengan lebih presisi, lebih berani sekarang, lebih tajam di ujungnya. Tulang punggungku melengkung saat aku membiarkan kepalaku menengadah ke belakang, memperpanjang gerakan itu dengan tujuan. Tangan Tom meluncur di sepanjang sisi tubuhku, menahanku dengan kehangatan yang membuat napasku tertahan di dada. Tubuhnya menegang di bawahku, tegang, fokus, menahan. "Kau tak nyata," gumamnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya bergeser lagi. Lebih dalam, lebih lambat, lebih lengkap, membiarkan dia merasakan semuanya. Lalu ia duduk tegak, lengannya melingkari punggungku. Ia menarikku mendekat dan mencium tepat di belakang telingaku. "Kemarilah," bisiknya. Aku mengangguk. Ia bangkit dengan aku dalam pelukannya, ikatan kami tak terputus, dan turun dari sofa. Ia berlutut dan membaringkanku perlahan di atas karpet, meletakkanku dengan lembut di tengah ruangan. Karpet terasa hangat di punggungku. Aku menyesuaikan posisi tanpa kesulitan, kakiku terbuka secara naluriah, terbuka untuknya. Saat itulah aku melihat mereka. Chonya Hart berlutut,
Bibirnya menyusuri perut suaminya, tangannya dengan lembut menyentuh rambutnya. Nyonya Blake, tegang, kakinya disilangkan erat, wajahnya sulit dibaca tetapi memerah. Tuan Blake mencondongkan tubuh ke depan, siku bertumpu, mata terpaku dan tak bergerak. Aku memandang mereka semua dan tersenyum. Mereka meragukan kami. Sekarang mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Tom berlutut di antara kakiku, satu telapak tangannya menekan lembut pahaku, yang lain bertumpu di dekat tulang rusukku. Mata kami bertemu. Lalu ia bergerak mendekatiku lagi. Ia menindihku dengan seluruh berat badannya, dengan sengaja dan sempurna. Tubuhnya membentang di atas tubuhku, dadanya menempel pada kulit, kehangatan terasa di setiap titik kontak. Kakiku melingkari pinggangnya, membuatnya tetap dekat, menahan kami di atas karpet. Ruangan itu lenyap. Bahkan suara-suara pun menjadi kabur di tepinya. Yang tersisa hanyalah irama di antara kami, kental, sengaja, melipatku ke dalam setiap gerakan seolah kami bernapas serempak. Setiap perubahan darinya menyalakan sesuatu yang terkubur jauh di dalam diriku. Satu tangannya menemukan pergelangan tanganku, menyatukan jari-jari kami di atas kepalaku. Tangan yang lain menstabilkan sisi pahaku, menahanku di tempat dengan kekuatan tenang yang tak meninggalkan keraguan. Aku melengkungkan tubuhku ke arahnya tanpa berpikir, membiarkan gerakan itu membawa kami lebih jauh. Udara tersangkut di tenggorokanku. Mulutnya melayang di leherku, tidak mencium, hanya menghembuskan napas, dan setiap getaran yang tertahan dalam dirinya memancar ke seluruh tubuhku. Ia fokus, tenang, sepenuhnya hadir. Sambil memiringkan kepala, aku melihat sedikit bagian ruangan untuk melihat Nyonya Hart telah mengambil tempatnya di atas suaminya, bergerak dengan aliran liar, tubuhnya naik turun seiring dengan tangan suaminya di pinggangnya. Mereka bukan hanya terperangkap di dalamnya. Mereka benar-benar larut. Dan di seberang mereka, keluarga Blake tetap membeku. Lengan disilangkan erat, bibir terkatup pucat. Nyonya Blake bahkan tidak berkedip. Suaminya menatap lurus ke depan, buku-buku jarinya terkunci di antara lututnya. Mereka tampak seperti lupa cara bernapas. Pasangan termuda di ruangan itu benar-benar tak berdaya. Aku kembali menatap Tom. Tatapannya tak pernah lepas dariku. Gerakan itu, beban itu, kehangatan itu, semuanya masih ada, membangun sesuatu yang lebih berat. Tanpa peringatan, lengannya merangkulku, satu di bawah bahuku, yang lain di bawah pinggulku. Dan dengan satu gerakan mulus, dia membalikkan badanku. Tanganku meraih karpet, lututku terentang lebar. Pergeseran itu mengirimkan sentakan ke tulang punggungku. Panas menjalar ke tenggorokanku. Dia mendekat di belakangku. Dekat. Pasti. Tak tergoyahkan. Jangan menahan diri. Aku menarik napas. Dia tidak. Jari-jarinya mencengkeram pinggulku dan tempo berubah total. Tidak ada lagi kesabaran. Tidak ada lagi pengekangan. Setiap gerakan datang dengan tujuan. Mantap, mantap, dan tak kenal ampun. Suara tubuh kami. Pertemuan itu memenuhi ruangan seperti guntur rendah yang bergema di atas kain. Lenganku menegang untuk menopang tubuhku. Siku menekuk, telapak tangan rata untuk tetap berpijak. Setiap bagian tubuhku menegang, bersiap, lalu terbuka lagi. Sekilas pandang ke belakang bahuku dan di sanalah dia. Nyonya Blake, matanya terkunci pada mataku, mulutnya sedikit terbuka, membeku, tidak menghakimi, hanya menyaksikan. Aku tidak berkedip, tidak berpaling. Aku ingin dia melihat. Kemudian aku menoleh ke depan lagi, membiarkan segalanya lenyap. Tempo meningkat lebih tinggi, tajam dan mencekam. Genggamannya kuat. Paru-paruku sesak. Tubuhku menegang, meregang, dan melayang tepat di ambang batas. Sesuatu di dalam diriku terlepas. Sebuah suara keluar, setengah napas, setengah tangisan. Aku membungkuk ke depan, gemetar. Dunia di sekitarku diterangi oleh sesuatu yang panas, sesak napas, dan terang. Untuk sesaat, cukup lama untuk menarik napas dangkal, dia berhenti, lalu bergerak lagi dengan kekuatan yang lebih besar, lebih bersemangat, lebih hidup, dan dia tidak berhenti. Jujurlah. Jika kau berada di tempatnya dengan seluruh ruangan menyaksikan, apa yang akan kau lakukan? Apakah kamu akan menahan diri atau malah bertindak lebih jauh? Beritahu aku di kolom komentar. Aku akan membacanya. Dan sebelum kamu pergi,
Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.